Dalam satu hadis yang diperselisihkan, sebagian ulama mengatakan sanadnya hasan qawi, ya, bahwasanya Imam Mahdi muncul tatkala ada seorang khalifah yang meninggal, kemudian abna khalifah, ada 3 orang putra-putra khalifah memperebutkan kanz di Ka'bah. Mereka memperebutkan. Tatkala mereka sedang memperebutkan, tiba-tiba yang datang Imam Mahdi kemudian mengalahkan mereka semuanya. Nah, mulailah para dai cocoklogi mengkait-kaitkan. Oh, itu maksudnya adalah Raja Abdullah. Ini saya sudah dengar sejak dulu. Itu yang meninggal maksudnya Raja Abdullah. Nanti kalau dia meninggal, anak-anaknya bertengkar. Saat itu muncul Imam Mahdi. Imam Mahdi muncul berarti Dajjal sudah muncul. Entar lagi Dajjal keluar, ya. Ternyata Raja Abdullah rahimahullah meninggal dunia, tidak ada ribut-ribut, tidak ada pertengkaran, 3 anak khalifah, tidak ada emas diperebutkan di Ka'bah. Salah, ternyata ramalan mereka apa? Salah. Sekarang mereka meramal lagi. Yang dimaksud dengan khalifah di situ adalah Malik Salman. Nanti Raja Salman meninggal, 3 anak khalifah bertengkar. Hanya Raja Salman laki-laki saja atau 3 orang siapa aja bertengkar. Nanti suatu saat kalau Raja Salman meninggal, nanti kalau mereka bertengkar muncul Imam Mahdi. Ini maksa-maksa, kita bilang dari mana nanti dalilnya, ya. Akhirnya mereka mengadakan metode cocokologi yang dipaksa-paksakan sehingga mengantarkan seorang benci kepada suatu negara, benci kepada suatu kelompok misalnya, dan membenarkan sesuatu yang tidak jelas. Contoh, mereka mengatakan dulu waktu ISIS keluar, sebagian mereka mengatakan itulah Imam Mahdi. Kenapa ciri-ciri Imam Mahdi? Dia membawa bendera-bendera hitam, panji-panji hitam, dan ISIS benderanya apa? Hitam. Baik, apakah sekedar sama benderanya warna hitam kemudian dibilang pasukannya Imam Mahdi? Enggak, muncul dari timur misalnya atau dari mana, ya? Mereka paksa-paksakan, ya. Tahu-tahu Abu Bakar Al-Baghdadi sekarang sudah tewas misalnya. Tahu-tahu takfiri, tahu-tahu membunuh orang banyak. Banyak orang terfitnah gara-gara seperti itu. Akhirnya kita sekarang harus membenarkan. Karena Imam Mahdi kalau dia minta bayat harus dibayat. 3 orang anak khalifah bertengkar, datang Imam Mahdi minta dibayat, maka fabayi'uhu, kata Nabi, bayatlah kepada dia. Bayatlah kepada dia. Akhirnya dengan cocok lagi seperti ini kita membenarkan ISIS. Dan kita menyalahkan orang-orang yang menyalahkan apa? ISIS. Sekarang mereka lagi bilang yang dimaksud dengan pasukan Imam Mahdi ini Taliban. Dan itu mereka ucapkan. Cocok-cocok lagi yang ini bahaya. Nanti dikait-kaitin misalnya dengan Arab Saudi. Tapi Arab Saudi negara yang tidak sempurna, punya kekurangan, punya kelebihan, punya masa jaya, punya masa turun. Ya, kemudian dikatakan, lihat, Arab Saudi lambang polisinya mata 1, Dajjal. Subhanallah. Arab Saudi Dajjal, didajjal-dajjalkan Arab Saudi. Ya. Nanti ada istana dibuat Raja Fahad di Madinah, itu istana untuk menyambut Dajjal. Orang asal ngomong. Antum pengikut Dajjal berarti kafir, ya, akhi. Ya enggak? Bayangkan bangun istana untuk menyambut apa? Dajjal. Itu tidak sadar nanti mengkafirkan orang. Nanti radio Roja lambangnya radio Dajjal. Dan itu mereka ucapkan, ini mata 1, Illuminati atau apa, Dajjal. Semua dipasang-pasangkan. Nanti ada yang lagi bilang yang jadi cocok lagi itu bulan sabit di atas hotel Pullman Zam-Zam adalah 2 tanduk setan. Subhanallah. Jadi selama ini kita tidur di hotel tanduk setan. Seperti ini kan membuat kebencian, ngawur. Enggak boleh, kalau begitu enggak boleh. Dan itu banyak terjadi, orang-orang asal mencocok-cocokkan, ada sedikit tanda dicocokkan, akhirnya dusta kan? Ini bahaya. Kenapa orang bisa jadi mendustakan, bisa jadi salah bersikap tadi. Tatkala menafsirkan bahwasanya pasukan Imam Mahdi adalah pasukannya ISIS, orang kan langsung bela ini Imam Mahdi, sudah membela, bahaya, takfiri. Mereka jangan terlalu dengar dengan orang-orang seperti itu. Mereka ngeramal sini, ngeramal sana, ngeramal sini. Saya kadang-kadang berpikir, ini orang kok bisa ngomong seperti ini? Apa dia tidak takut kepada Allah? Dia ngeramal, dukun saja nggak berani ngeramal seperti dia. Tahun 2020 akan jadi dukun, berani meramal. Tahun begini akan terjadi bintang jatuh, akan dia berani ngeramal, dukun aja nggak berani. Saya pikir-pikir, kenapa dia ngomong? Apa dia halusinasi atau apa? Kadang-kadang saya kasih lihat, mereka ini masalahnya bukan di dunia, masalah di akhirat juga. Tapi setelah saya melihat Sunda Empire begitu, saya kasih uzur. Biasa. Yang seperti gini banyak, Sunda Empire, raja ini, raja ini. Ya. Wajar saja kalau ada orang di zaman now seperti itu, wajar, ya. Taib.